siapa saya. Dhisik sopo, saiki sopo. Dhisik ning Kartini, saiki ning Sempusari. Nah, itu saya. Yang pernah masih ingat, ya mungkin tahun 88, 89, ya, itu saya di Kartini, sekarang di Sempusari sini. Jadi tidak jauh kok, kembali ke sini. Karena asal saya juga tidak jauh. Dulu Tanggul itu masih paroki Jember, ya. Jadi saya juga tabisan di Jember tahun 83. Mungkin ada panitia yang sekarang tinggal di Sempusari, ya. Saya masih berdiri di sini. Itu para saudara kasih, adalah perkenalan singkat. Jadi saya bukan orang jauh, tapi orang daerah sini, kabupaten saja. Jadi Bali asal, Balen namanya itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saudara-saudari yang terkasih, saya hadir di sini sebagai Romo Rekan. Nama saya sudah sering disebut-sebut, tapi orangnya baru berdiri sini. Ya. Nama saya sudah ditulis, ya. Bernard Teguh. Ada yang panggil Romo Teguh, nggak apa-apa. Romo Bernard sama saja orangnya. Yaitu, mari kita sadari hari ini kita bersama hadir di dalam perayaan Ekaristi ini mengingatkan minggu yang lalu, bacaan-bacaan bagaimana Kristus yang terkait dengan pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Tetapi hari ini, apa yang menjadi isi relasi dengan Kristus sendiri sebagai pokok anggur dan bagaimana kita wujudkan di dalam kehidupan nyata, yaitu kasih. Maka mari kita sadari bahwa relasi kita pun antar sesama dengan Tuhan juga kadang-kadang kurang lancar. Walaupun gampang diungkapkan kata cinta, kata kasih, tetapi mungkin kita juga menyakiti orang lain, mengecewakan orang lain. Mari kita di hadapan Tuhan, lebih dahulu kita menyesali, membangun rasa tobat, sadar diri kita adalah orang lemah yang seringkali juga lupa untuk mengasihi sesama, lupa bersyukur kepada Tuhan. Saya bertanya kepada para misdinar. Para misdinar, pagi hari ini kalian bertugas ini terpaksa atau suka hati? Terpaksa atau karena senang? Anggota KUR, Bapak Ibu melakukan KUR ini karena kewajiban atau karena apa? Karena panggilan. Karena panggilan. Nah ini giliran Bapak Ibu ini. Bapak Ibu, kita ke gereja ini karena kewajiban hari Minggu. Ya, pasti akan jawabannya macam-macam. Ya, macam-macam. Saudara-saudara yang kasih, ketika ada calon mempelai berjanji di depan altar, pertanyaannya adalah, apakah saudara Bernard ini mau menikah dengan Sisil ini dengan senang hati? Ya.
Tapi sekali waktu ada yang bertanya, saudara, apakah kamu mau mencintai? Belum selesai Romo bicara, aku mau. Ada. Jadi belum selesai pertanyaannya sudah dijawab. Tapi juga ada yang baru 3 bulan telepon Romo. Romo, apa benar istri saya itu mencintai? Kalau ada pertengkaran sedikit, selalu sodorkan, cerai, cerai. Saudara-saudara yang kasih, cinta itu enak loh ya. Kalau dinyanyikan, ya. Kasih pasti lemah lembut, ya. Bapak Ibu yang di rumah pernah hendak bertengkar dengan istrinya, dengan pasangannya? Oh sering itu. Lah kalau sering itu api gitu. Ya. Itu api. Supaya yang muda-muda itu, yang muda-mudi jangan kaget. Pacaran 3 bulan bertengkar, waduh sudah langsung bisa saja. Baru menikah 3 bulan, sudah ada anak 1, cerai lagi. Seakan-akan enak saja cinta. Jadi saudara-saudara kasih, cinta itu enak untuk diucapkan, tetapi sekarang masalahnya harus kita lakukan. Minggu yang lalu kita masih ingat, akulah pokok anggur, sabda Yesus. Dan kalian adalah ranting-rantingnya. Kamu tidak akan bisa menghasilkan apapun kalau di luar aku. Di spanduk bandar sana, di tembok, ada tertulis di situ, bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam apa? Kehidupan. Wis lali lho. Jadi kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, kita itu juga mau melakukannya. Karena di luar Kristus kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ada sekali waktu saya mendampingi seorang imam 12 tahun. Dia melakukan praktek-praktek paranormal. Usia tabisan 14 tahun. Jadi 12 tahun itu paranormal. Dan sekali waktu pada puncak dalam pendampingan, ketika saya sedang istirahat siang di pondok, langsung dia gedok-gedok, Romo, Allah itu hidup. Saya keluar, saudara, sejak dulu itu Allah hidup kok. Tetapi kamu selama sekian tahun itu tidak melihat bahwa Allah sesungguhnya hidup dalam dirimu. Karena merasa dirimu kuat. Sekarang bersyukurlah karena kamu bertobat. Tanpa Kristus kamu tidak bisa apa-apa. Dan 2-3 tahun ini masih kontak, dia masih sebagai imam, tidak lagi melaksanakan sebagai paranormal, dia normal lagi. Kasih itu enak untuk dibicarakan, diskusikan, mulai dulu sampai sekarang.
Tapi ketika mulai bersentuhan, membicarakan yang praktek-praktek yang dalam kehidupan, yang konkret, seringkali menyakitkan. Ibu-ibu, sakitnya di mana? Di sini. Ya. Sakitnya di sini. Karena anak kepikiran. Karena suami. Karena pekerjaan. Inilah yang dimaksudkan oleh Kristus, bahwa Kristus itu mengajak kita itu saling mengasihi. Maka janji dalam perkawinan itu hanya 3 hal yang dikatakan. Dalam suka dan duka. Dalam untung dan malang. Dalam sehat dan sakit. Loh, ada anaknya begitu lahir cacat, ditinggalkan. Setelah remaja, anaknya mengiringi saya organ dan bisa berkembang. Ketika saya memberkati seorang pemuda yang tidak punya kaki, orang tidak percaya bahwa dia juga masih diberi oleh Tuhan kemampuan punya anak. Kita tidak peduli dengan sesama, tetapi Tuhan mengasihi. Kayak itu tadi dikatakan dalam bacaan yang kedua, bukan kamu yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang jatuh cinta, yang mengasihi kita lebih dahulu. Sebelum saya lahir dalam kandungan, kata orang tua saya katakan, sejak kamu dalam kandungan itu, kamu itu sudah diminta oleh Tuhan, serahkan untuk gereja. Itu saya baru diberitahu ketika saya masuk novisiat Karmel, bahwa sejak dalam kandungan ibu, Tuhan itu punya rencana. Maka Bapak Ibu, mari kita demi kasih, kita juga memerangi aborsi. Jangan lakukan. Di Amerika, ya, jelas-jelas tulis, aborsi itu legal. Presiden sekarang ini, kasihan. Bukan hanya kasihan, tapi dosa siapa? Salah siapa? Bertumpuk-tumpuk dunia ini. Karena itu mari kita bersyukur bahwa hari ini kita diingatkan Allah itu menyebut kita ini sahabat. Yesus itu menjadikan kita itu sahabat yang bekerja sama membangun dunia dalam kasih. Abad ini ditandai dengan peristiwa besar, yaitu nanti hari Kamis, itu hari kenaikan apa? Tuhan Yesus, tapi juga hari Idul Fitri. Kita bersaudara. Cemacem, ya. Kita bersaudara. Kita itu menemukan saudara. Nggak usah soal aturan-aturan macam-macam, ya sudahlah. Wong kita itu masih tunggal Mbah Buyut Ibrahim. Sama. Biasalah Bapak Ibu punya anak berapa? 2, 3? 3 orang ini pun juga beda-beda kok. Bisa bertengkar. Apalagi yang gede, yang kecil. Gak usah kita pikir. Karena Tuhan itu sudah memberikan ini loh pelajaran,
kasih itu ini. 5 jari ini, Ibu, Bapak, siapa yang mengajari jempol ini mesti kalah karo sing cilik itu? Siapa itu? Nggak ada yang ngajarin, nggak tahu. Tak oneng gi, nggak tahu siapa ngajari. Tapi yang gede selalu kalah dengan yang kecil. Itu hebatnya Tuhan memberikan peringatan, jangan menyombongkan diri. Coba yang tinggi, jari tengah ini, sering digunakan tuh apa ini yang jari tengah? Hah? Kalau ndak ada jari tengah ini molo, merujut kabeh segone iki. Ya. Ada. Ya. Itu saling melengkapi, kasih itu di dalam hidup. Itu mari, seperti dalam bacaan pertama tadi, Tuhan itu mengatakan, ndak ada sekat-sekat dalam bangsa-bangsa. Pewartaan karya keselamatan adalah untuk semua bangsa yang merindukan dan percaya. Semoga dengan tugas kita hari ini kita diingatkan Kristus mengasihi kita karena Dia mau berkorban demi cintanya. Setiap ke gereja Anda semua melihat patung Pieta ini, Maria memangku Yesus putranya. Itulah kasih tiada batasnya. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita karena Allah tetap mengasihi kita. Tuhan memberkati. Silakan duduk sebentar. Para Bapak Ibu yang terkasih, dalam pembicaraan bersama dengan Romo Pastor Kepala Paroki, kami mengupayakan untuk kedepannya. Kami mohon masukan dari umat karena akan mengatur jadwal misa lagi. Ya. Jadi umpama saja Sabtu jamnya yang tepat itu kira-kira menurut umat itu jam berapa? Jam 5 atau jam 6? Misa juga hari Minggu. Ya. Itu nanti mohon bisa usulan-usulan disampaikan kepada pengurus lingkungan karena pengurus lingkungan nanti akan kumpulkan, diajak bicara dengan Romo dan DPP-nya supaya kita bisa menentukan ke depan bagaimana, karena sekarang ada 2 Romo supaya kita sama-sama mendapatkan pelayanan, tidak lari ke sana kemari bingung karena di sana ada, di sini ada. Ya. Itu yang pertama perlu diperhatikan. Yang kedua, tadi dalam pengantar siapa saya, dhisik sopo, saiki sopo, dhisik neng Kartini, saiki neng Sempusari. Nah, itu saya yang pernah masih ingat, ya mungkin tahun 88, 89, ya itu saya di Kartini, sekarang di Sempusari sini. Jadi tidak jauh kok. Ya, kembali ke sini karena asal saya juga tidak jauh. Dulu Tanggul itu masih paroki Jember, ya. Jadi saya juga tabisan di Jember tahun 83. Mungkin ada panitia yang sekarang tinggal di Sempusari, ya. Saya masih berdiri di sini. Itu para saudara kasih, adalah perkenalan singkat. Jadi saya bukan orang jauh, tapi orang daerah sini, kabupaten saja, ya. Jadi Bali asal, ini Balen namanya itu. Mari para saudara kasih, hari ini kita mendapatkan pesan dari kasih Kristus bahwa kita datang ke sini bukan karena kewajiban, tapi karena kita membalas kasih Allah dalam penghayatan bersama, dalam liturgi kebaktian, dan kita lambungkan pujian syukur. Dan mari setelah kita mendengarkan sabda Allah, pesan itu mari kita wujudkan dalam kehidupan dan mohon berkat Tuhan mengakhiri perayaan Ekaristi kita. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, keluarga, pekerjaan,
dan pendidikan anak-anak kita semua senantiasa dibimbing, dikuatkan, dan diberi berkatalah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara terkasih, pranekarisi minggu ini sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Dan mari kita pergi, kita diutus. Amin.